Engbin dan Adlia pernikahannya diduga sedang tidak baik-baik saja, terlibat saling sindir di media sosial. Engbin yang menduga Adli ada hubungan istimewa dengan lawan main sinetronnya, Firstriana Aldila, menyindir Adli dan sang perempuan terduga pelakor lewat lagu cakrakan Kekasih Bayangan. Tiga Raksa yang berujung gugatan ditolak, kemudian pindah ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Tak hanya Erin yang terkesan mengulur waktu karena absen terus di sidang mediasi, beredar isi gugatan cerai Andre yang makin membuat panas tensi persidangan. Kabarnya Andre diduga ngotot ingin cerai dari Erin lantaran Erin tidak pernah menghormati orang tua Andre, tidak bisa beradaptasi dengan keluarga besar Andre, dan sering bersikap keras serta berkata kasar kepada staf rumah tangganya. Sekarang yang beredar itu adalah, kalau saya anggap itu permohonan yang lama yang sudah putus dan bisa di download. Itu kan pasti ada watermark ya, tidak full tulisannya hitam putih. Coba perhatikan, di situ ada yang watermark warna hijau kan di situ. Nah itu kan direktori dan itu tidak bisa dihapus, itu tetap masih ada, tidak bisa itu dihapus. Itu kan direktori yang memang produknya daripada Mahkamah Agung ya. Itu putusan-putusan sebelumnya, bukan yang sekarang. Merasa disudutkan dan dijelek-jelekan dengan pemberitaan yang beredar, Erin akhirnya speak up lewat akun media sosialnya. Selama ini saya diam semata-mata untuk melindungi mental health dan psikis 3 orang anak-anak yang beranjak dewasa dan remaja. Saya seorang ibu dari 3 anak, kemana hati nuraninya ketika ibunya difitnah seperti ini, seolah-olah saya adalah istri yang antagonis, hedon, boros. Kalau saya ditanya sekarang, sekali lagi saya jelaskan, saya tidak mau berbicara tentang pokok perkara yang sekarang ya. Karena kan ini sifatnya tertutup, saya juga masih jaga ya. Namanya juga Pengadilan Agama kan tertutup ya. Ini kan namanya juga privasi orang, urusan batin orang gitu kan. Baik buruknya kan antara pasangan suami istri yang tahu kan. Dalam hal ini saya dijaga amanatnya. Tak hanya soal tudingan istri hedon, Erin juga menuding balik Andre Taulany kenapa gugatan talak cerainya ditolak di Pengadilan Agama Tiga Raksa. Kalian bisa berpikir kenapa gugatannya sampai ditolak 3 kali. Artinya gugatannya kosong, tidak kuat, fitnah-fitnah itu saya buktikan dan pada akhirnya ditolak terus. Mau pengadilan di mana aja sama toh gitu-gitu juga, selesaikan secara gentleman dong. Miripan bang isi gugatannya sama yang sekarang? Saya tidak bisa berbicara yang sekarang ya, seperti itu. Masih dalam proses, nantilah kalau misalkan sudah putus kan bisa dilihat semuanya. Selain membantah dan menyangkal, Erin juga siap menyerang balik dan memenjarakan Andre Taulany. Selama ini saya sabar, saya diam, saya ikhlas selalu kena fitnah. Tapi tunggu tanggal mainnya. Dengan senang hati, saya bongkar semua perbuatan dan pengkhianatannya selama ini yang saya tutupi dan angkat bicara dengan bukti-bukti yang sudah saya kantongi dan kuat secara hukum untuk dipidanakan. Dulu saling mencinta sampai dikaruniai anak 3, kini Andre Taulany dan Erin saling membenci dan mencela. Bahkan saling sindir lewat media sosial. Erin memposting cuplikan sinetron Amanah Wali saat Apoy sedang berdakwah. Air tak pernah menjelaskan bahwasanya dirinya jernih. Mawar tak pernah menjelaskan dirinya itu indah. Matahari, bahkan matahari pun tak pernah menjelaskan dirinya itu perkasa. Jangan pernah menjelaskan diri kita kepada siapapun, karena yang menyukai kita tidak butuh itu. Andre pun membalasnya dengan memposting lagu Manusia Bodohnya Ada Band. Ketidakakuran Andre Taulany dan Erin makin nyata saat anak bungsunya Arlova Karissa Taulany berulang tahun ke-14. Erin merayakannya bersama keluarga tanpa kehadiran Andre yang hanya posting ucapan selamat ulang tahun di media sosial berisi gambar putri tercintanya. Kalau Andre Taulany dan Erin yang sedang proses cerai di Pengadilan Agama terlibat tweet war panas di media sosial,
pasutri Engbin Rishi dan Adly Fairuz ternyata juga setali 3 uang. Engbin dan Adly yang pernikahannya diduga sedang tidak baik-baik saja terlibat saling sindir di media sosial. Engbin yang menduga Adly ada hubungan istimewa dengan lawan main sinetronnya, Firstriana Aldila, menyindir Adly dan sang perempuan terduga pelakor lewat lagu Cakrakan Kekasih Bayangan. Engbin terlihat sangat menjiwai saat menyanyikan lagu itu di acara pernikahan. Sebelumnya, Engbin juga pernah menyindir perempuan yang diduga pelakor dengan konten video yang bikin kuping panas. Kamu tuh cantik banget tahu. Kalau boleh tahu, kamu pernah ngerasa kalah gak? Pernah? Hah? Iya. Kalah apa? Kalah gatel, Kak. Terus-terusan disindir Engbin, Firstriana Aldila, perempuan terduga pelakor, malah balik menyindir Engbin kalau ia masih jomblo dan bukan pelakor. Mantan ngiranya gue sama orang baru. Orang baru ngiranya gue nggak mauin mantan. Gimana gue mau punya pacar kalau begitu? Kan pusing ya, cakep gini jomblo. Kalau Firstriana Aldila mengaku jomblo dan bukan pelakor dalam rumah tangga Engbin Rishi dan Adly Fairuz, beda ceritanya nih sama selebgram Julia Prastini alias Jule yang diduga selingkuh dari suaminya Nia Daehun, opa Korea yang rela mualaf demi menikahinya. Kalian berdua ini kan pasangan suami istri. Iya. Ketemunya di mana? Di TikTok. Oh, di TikTok. Di TikTok. Julia joget, aku nonton, Goda. Aku gak joget, aku gak pernah joget di TikTok. Gak tau, kamu yang lihat konten aku ngapain? Udah, aku aja deh yang lihat. Gak usah. Kayak itu, kayak cantik-cantik gitu. Tahu gak sih yang kayak orang Sunda gitu-gitu. Oh. Tahu nggak? Ya, yang joget-joget begitu ya. Tapi oke karena cakep. Kok bisa gak suka Korea tapi di kamar orang Korea? Ya emang udah jodohnya. Jule diduga selingkuh dengan petinju Safri Ramadan. Foto mesra Jule dan Safri beredar luas di jagat maya. Bahkan kabarnya, Jule sudah sejak 2022 menduakan cinta Daehun dengan Safri. Demi Safri, Jule bahkan diduga rela bolak-balik Yogyakarta hanya untuk menyaksikan pertandingan boxing sang selingkuhan dan makan di restoran berdua tanpa mengenakan hijab. Dugaan perselingkuhan Jule dengan Safri Ramadan ternyata seperti plot twist. Sebelum pacaran dan resmi dinikahi Jule, Nia Daehun ternyata selingkuhan Jule. Ketika pacaran sama Daehun, Jule ternyata sudah punya pacar. Oh iya, thank you, aku bilang kayak gitu. Fans nih, fans gitu kan. Tapi kamu stalk juga IG-nya dia? Ngeliat doang kayak, oh udah gitu. Oh, so cantik lu. Oh, emang cantik. Ini ganteng ini. Emang dia cantik, gak apa-apa, biarin, gak apa-apa. Cewek Soalnya cantik. waktu itu punya pacar. Oh, Jadi kayak biasa lu aja. nikung berarti Daehun. Gua nggak tahu. Dia gak tahu. Mana aku tahu. Domain orang Korea. Sementara hubungan Tengku Dewi dan Andrew Andika juga memanas. Andrew bahkan geram jika mengingat. Belum lama ini, Andrew merasa kesal disebut suami yang abaikan bulanan anak sebesar 20 juta rupiah. Andrew menampik semua tudingan Tengku Dewi. Saya di sini nggak pernah lepas tanggung jawab sama anak-anak saya. Nggak baik kalau menghilangkan rezeki dan ngilangin pemberian dari saya. Tulis Andrew Andika dikutip. Masa iya saya mau kasih kebutuhan anak-anak harus pamer dan laporan ke netizen? Hobi banget bikin rame kayaknya. Kalau nggak menjelekan nggak akan dapat keuntungan ya. Selama selalu memberikan setiap bulan berapapun itu semampunya, ya itu udah menjadi hak nafkah juga. Bahkan ada yang sampai ke, oh ya udah, yang penting nafkah selalu hadir, nafkah selalu ada, nafkah selalu memberikan perhatian. Bukan jadi kayak banyak bentuk nafkah gitu loh. Sangat luas sekali. Jadi kalau misalnya dia nuntut uang apa segala macam, nah itu uangnya buat siapa? Hubungan Andrew Andika dan Tengku Dewi kian dingin pasca keduanya resmi bercerai pada 18 Desember 2024. Sejak itu keduanya memiliki kegiatan masing-masing. Dan sejak Tengku Dewi mengetahui mantan suaminya sudah mulai move on, Tengku pun seolah tak mau kalah.
Ia pun melontarkan tudingan mendasar soal mantan suami yang abai membiayai anaknya sebesar 20 juta sebulan. Termasuk urusan pembayaran mobil yang disebut macet, padahal menurut Andrew keduanya sepakat mengembalikan ke leasing. Makanya itu dia, gue bingung gitu loh. Dia bilang, oh dia narsis gitu segala macem. Apa-apa kalau misalnya diomongin manipulatif, ngebales sama segala macem. Semuanya lancar apa segala macem, gue bayar setiap bulan. Tiba-tiba berantem, ya udah maunya apa, ya udah mobilnya mau dibalikin. Ya udah silakan kalau misalnya mau dibalikin. Bener ya dibalikin? Iya dibalikin, ya udah. Tapi BI checkingnya jelek nggak apa-apa. Dia bilang nggak apa-apa, nggak masalah. Ya udah silakan, akhirnya dibalikin sama dia. Andrew pun merespon tudingan yang dilontarkan mantan istri. Andika yang sedang kesal langsung mencuatkan ancaman dan bersiap hendak merebut hak asuh anaknya. Tak hanya itu, Andrew bahkan akan berjuang dengan keras mengambil hak asuh ketiga anaknya itu. Sekaligus beri sindiran keras untuk sang mantan yang diduga dan dianggap Andrew lalai mengasuh anak. Papa berusaha sekuat mungkin untuk ambil hak asuh kalian. Biar kalian diurus sama papa aja, biar gak dikasih ke pembantu sama babysitter mulu. Sekarang kita lagi ngumpulin bukti-buktinya, terus juga kita lagi berdiskusi juga kapan kita mau ke pengadilan untuk melakukan urusan. Ya udah, sekarang gantian aja, coba aja anak-anak di gua gitu. Apakah gua kompeten untuk urus anak-anak? Enggak.